publik kembali dihebohkan dengan deklarasi kemerdekaan Papua pada 1 Desember lalu. Benny Wenda, Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau the United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP, menggelar deklarasi kemerdekaan Papua tersebut melalui siaran pers di situs resmi ULMWP. Dalam pernyataannya, Benny tak akan lagi tunduk pada konstitusi dan hukum Indonesia. Papua akan memiliki hukum dan konstitusi sendiri. Benny juga menyatakan bahwa dirinya telah diangkat sebagai presiden sementara dari pemerintahan sementara Republik Papua. Menanggapi deklarasi tersebut, anggota Komisi 1 DPR RI, Sukamta, meminta pemerintahan Joko Widodo tidak menganggap remeh deklarasi pemerintahan sementara yang digaungkan Benny Wenda. Menurutnya, pemerintah harus segera menangani permasalahan yang berlarut-larut ini dengan pendekatan yang komprehensif agar Papua tidak bernasib seperti Timor Timur yang lepas dari Indonesia. Berbagai persoalan yang menimpa tanah Papua seperti ketidakadilan dan diskriminasi memang selalu berujung pada solusi disintegrasi. Upaya disintegrasi ini pun terus dilakukan, terkhusus rakyat Papua. Upaya pemisahan Papua dilakukan melalui 3 strategi. Pertama, terus melakukan perlawanan di dalam negeri melalui sayap militer OPM dan melalui aksi non-kekerasan, semisal demonstrasi oleh mahasiswa yang jelas menyuarakan kemerdekaan Papua. Kemerdekaan Papua terus disuarakan melalui organisasi, termasuk LSM. Kedua, melalui jalur politik dan internasionalisasi isu Papua. Babak baru internasionalisasi itu dimulai ketika Benny Wenda membuka kantor organisasi Free West Papua di Oxford, Inggris pada April 2013. Diikuti pembukaan kantor di Belanda, Australia, dan negara Melanesia. Lalu pembukaan kantor ULMWP di Vanuatu dan Solomon Island. Kemudian klaim peresmian kantor ULMWP di Wamena. Kampanye yang selalu diangkat adalah pelanggaran HAM, penindasan dan ketidakadilan yang diderita rakyat Papua. Juga terus disuarakan bahwa integrasi Papua ke Indonesia tidak sah. Ketiga, terus mendesakkan referendum penentuan nasib sendiri untuk rakyat Papua. Internasionalisasi isu Papua adalah upaya untuk mendesakkan referendum ini. Strategi referendum Papua melalui Dewan PBB itu sama dengan strategi pemisahan Timor Timur di Indonesia. Pembukaan kantor ULMWP itu menunjukkan pemerintah lemah dalam menghadapi upaya disintegrasi atau pemecah belahan Indonesia. Pemerintah cenderung membiarkan berbagai manuver untuk mengkondisikan kemerdekaan Papua. Pemerintah juga membiarkan kelompok-kelompok LSM liberal asing maupun lokal, termasuk pihak gereja, gencar menyerukan pemisahan Papua. Pemerintah pun lemah dan cenderung diam terhadap negara-negara yang memberikan jalan pembukaan kantor kelompok separatis Papua. Saat Free West Papua dengan tokohnya Benny Wenda membuka kantor di Oxford, Inggris pada April 2013 silam, pemerintah hanya melayangkan protes dan meminta penjelasan. Sekarang, klaim peresmian kantor ULMWP di Wamena berusaha ditutupi dan dinafikan oleh pemerintah. Semua pihak terkhusus pemerintah harusnya mewaspadai campur tangan asing dalam upaya pemisahan Papua. Negara-negara imperialis tidak akan membiarkan Indonesia menjadi negara yang utuh dan kuat. Justru mereka akan selalu melakukan konspirasi untuk kepentingan ekonomi dan politik mereka. Sebagaimana pada tahun 1998, pernah muncul rekomendasi RAND Corporation, lembaga kajian strategis yang sering memberikan rekomendasi kepada Kementerian Pertahanan Amerika Serikat bahwa Indonesia harus dibagi dalam 8 wilayah. Salah satu prioritas adalah memerdekakan Papua. Senjata ampuh yang digunakan dalam proses disintegrasi belajar dari kasus Timor Timur adalah demokrasi. Sebelumnya, nilai penting demokrasi yaitu hak menentukan nasib sendiri terbukti sukses memisahkan Timor Timur dari Indonesia.
Seharusnya ini menjadi alasan kuat untuk menolak sistem demokrasi. Sebab jika setiap wilayah di Indonesia menuntut merdeka, dipastikan Indonesia akan terpecah menjadi beberapa negara kecil yang lemah tak berdaya. Mulusnya upaya pemisahan Papua tidak bisa dilepaskan dari kegagalan pemerintah rezim liberal untuk menyejahterakan rakyat Papua. Meskipun Papua memiliki kekayaan alam yang luar biasa, rakyatnya hidup dalam kemiskinan. Pangkalnya adalah penerapan demokrasi kapitalisme. Sistem demokrasi telah memuluskan berbagai undang-undang liberal yang mengesahkan perusahaan asing seperti Freeport untuk merampok kekayaan alam Papua. Oleh karena itu, pemisahan Papua dari Indonesia bukanlah solusi bagi persoalan rakyat Papua. Meminta bantuan negara-negara imperialis untuk memisahkan diri merupakan bunuh diri politik dan hanya akan memperlemah Papua. Negara-negara imperialis yang rakus justru akan lebih leluasa memangsa kekayaan alam dan sumber daya negeri Papua. Pemisahan Papua hanyalah untuk kepentingan segelintir elit politik yang bekerja sama dengan negara-negara asing imperialis. Tak ada jalan lain untuk keluar dari persoalan ini kecuali dengan mencampakkan sistem kapitalisme demokrasi yang secara konsepsi memang sudah rusak. Kemudian mulai mempertimbangkan sistem alternatif yang telah terbukti mampu menyejahterakan warga negaranya selama 1300-an tahun. Sistem yang akan menghentikan imperialisme Amerika, Inggris, dan Australia, yang akan menutup celah bagi negara imperialis memecah dan menguasai negeri ini. Sistem alternatif itu tidak lain adalah sistem Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 141 yang artinya, Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada kaum kafir untuk menguasai kaum mukmin. Syariat Islam akan menjaga keamanan dan menjamin kesejahteraan seluruh rakyat tanpa melihat suku, bangsa, warna kulit, maupun agama. Kebijakan politik ekonomi Islam adalah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan setiap individu rakyat. Juga menjamin pendidikan dan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat. Islam menetapkan kekayaan alam yang besar sebagai milik umum, milik bersama seluruh rakyat, yang haram dikuasai swasta, apalagi asing. Kekayaan alam itu harus dikelola oleh negara mewakili rakyat. Hasilnya akan dihimpun di kas negara dan didistribusikan untuk membiayai kepentingan pembangunan dan pelayanan kepada rakyat. Patokan dalam pendistribusian itu adalah setiap daerah diberi dana sesuai kebutuhannya tanpa memandang berapa besar pemasukan dari daerah itu. Sebab Islam mewajibkan negara untuk menjaga keseimbangan perekonomian dan pemerataan kekayaan di antara rakyat dan antar daerah. Kesenjangan dan ketimpangan antar individu dan antar daerah akan segera bisa diatasi dengan penerapan syariah Islam secara total dan menyeluruh itu. Menyelesaikan masalah Papua adalah dengan menghilangkan kezoliman dan ketidakadilan yang terjadi, mengelola kekayaan negeri demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, serta mendistribusikan kekayaan itu secara merata dan berkeadilan. Walhasil, hal mendasar yang sangat penting adalah menerapkan seluruh syariah Islam. Syariah Islam ketika diterapkan secara total pasti akan memberikan kebaikan kepada siapapun, termasuk non-muslim. Syariah Islam inilah yang akan memberikan kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Terima kasih sudah menonton video kami. Tetap dukung channel kami dengan like dan komen, serta jangan lupa untuk subscribe channel ini. Insya Allah akan bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.